Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Kalsum dengan NIM 1947242044. Baik, di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Motivasi Belajar Siswa Kelas Tinggi SDN 280 Bontominasa, Kabupaten Bulukumba. Bab 1 Pendahuluan, latar belakang, landasan yuridis Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Pendidikan Nasional. Pada pasal 1 ayat 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Landasan teoritis Goleman 2016, IQ hanya menyumbang 20% bagi faktor-faktor yang menentukan proses dalam hidup, dan 80% ditentukan oleh kecerdasan lain yang disebut kecerdasan emosional atau EQ. Sadirman 2016, motivasi merupakan keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menjamin kelangsungan dan memberi arah kegiatan belajar sehingga diharapkan tujuan dapat tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan seseorang yaitu faktor bawaan, faktor minat, faktor kematangan, dan faktor kebebasan. Landasan empiris Yusadewa Estu Ramadah 2016, memilih siswa SD Muhammadiyah 10 tipes belum memiliki kecerdasan emosional yang baik serta motivasi belajar yang rendah. Basiduhu Layah 2021, terdapat hubungan antara kecerdasan emosional dengan motivasi belajar siswa. Landasan faktual, berdasarkan data yang ditemukan bahwa kecerdasan emosional dengan indikator penilaian memiliki kemampuan bersosialisasi terhadap sebanyak 40% siswa, memiliki hubungan sosial yang sangat baik, dan 60% masih perlu ditingkatkan. Kemudian mengenai motivasi belajar, sebanyak 60% siswa bermasalah dalam kehadiran khususnya di kelas. Rumusan masalah. 1. Bagaimana gambaran kecerdasan emosional siswa kelas tinggi SDN 280 Bontominasa, Kabupaten Bulukumba. 2. Bagaimana gambaran motivasi belajar siswa kelas tinggi 280 SDN 280 Bontominasa, Kabupaten Bulukumba. 3. Apakah ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional dengan motivasi belajar siswa kelas tinggi SDN 280 Bontominasa, Kabupaten Bulukumba? Tujuan penelitian, bagaimana gambaran kecerdasan emosional siswa kelas tinggi SDN 280 Bontominasa, Kabupaten Bulukumba. 2. Bagaimana gambaran motivasi belajar siswa kelas tinggi SDN 280 Bontominasa, Kabupaten Bulukumba? Ketiga, apakah ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional dengan motivasi belajar siswa kelas tinggi SDN 280 Bontominasa, Kabupaten Bulukumba? Manfaat penelitian, menjadi bahan acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih dalam, khususnya yang berkaitan dengan hubungan kecerdasan emosional dengan motivasi belajar siswa. Bagi siswa, membantu siswa mengendalikan diri dan memotivasi diri untuk menjadi lebih sukses dengan kecerdasan emosional dan motivasi belajar yang dimiliki. Bagi guru, sebagai bahan acuan bagi guru untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran dengan senantiasa memperhatikan kecerdasan emosional dan motivasi belajar siswa. Bab 2 Tinjauan pustaka. Kajian teori kecerdasan emosional, pengertian kecerdasan, faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan, pengertian emosi, pengertian kecerdasan emosional, faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional, wilayah dan aspek kecerdasan emosional. Motivasi belajar, pengertian motivasi belajar, bentuk-bentuk motivasi belajar, faktor-faktor motivasi belajar, fungsi-fungsi motivasi dalam belajar.
kerangka pikir. Dapat dilihat di PowerPoint yang saya tampilkan. Hipotesis penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional dengan motivasi belajar siswa SDN 280 Bonto Minasa, Kabupaten Bulukumba. H0. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional dengan motivasi belajar siswa kelas tinggi SDN 280 Bonto Minasa, Kabupaten Bulukumba. H1. Terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional dengan motivasi belajar siswa kelas tinggi SDN 280 Bonto Minasa, Kabupaten Bulukumba. Metode penelitian. Jenis penelitian di sini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis korelasi simetris menurut Yusuf 2014, penelitian korelasional merupakan suatu tipe penelitian yang melihat hubungan antara satu atau beberapa ubahan dengan satu beberapa ubahan lain. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan. Tempat yang dipilih oleh calon peneliti adalah SDN 280 Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, tahun ajaran 2022-2023. Populasi dan sampel dapat dilihat pada PowerPoint tabel 3.1. Sampel penelitian adalah seluruh populasi penelitian, yaitu 46 siswa dengan alasan karena populasi di bawah 100. Menggunakan teknik non-probability, yaitu sampel jenuh atau yang sering disebut total sampling. Desain penelitian merupakan cara yang akan digunakan untuk melakukan prosedur atau langkah-langkah dalam penelitian. Nah, desain penelitian ini dapat dilihat pada gambar PowerPoint. X adalah kecerdasan emosional, Y adalah motivasi belajar, tanda hubung adalah hubungan variabel X dan terhadap Y. Definisi operasional variabel. Kecerdasan emosional yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kemampuan untuk mengendalikan emosi yang ada pada diri dengan baik serta pengelolaannya dengan baik. Kecerdasan emosional dipengaruhi oleh 5 aspek, yaitu kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Motivasi belajar adalah daya penggerak yang ada dalam diri siswa yang dapat memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan belajar dapat dikehendaki oleh subjek belajar dapat tercapai. Motivasi belajar dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, yang terdiri dari dorongan untuk berhasil, dorongan ingin bekerja, dorongan ingin tahu, frekuensi belajar, kedisiplinan masuk sekolah, dorongan rasa percaya diri, ingin mendapat hadiah, dan ingin mendapat pujian. Prosedur penelitian. Pertama, melakukan pertemuan awal dengan pihak sekolah. 2. Mengurus urat izin penelitian. 3. Melakukan validasi instrumen penelitian. 4. Melaksanakan penelitian. 5. Mengumpulkan data. 6. Menemukan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data adalah kuesioner atau angket dan dokumentasi. Teknik analisis data, yang pertama itu analisis deskriptif, yaitu analisis rata-rata dan analisis presentase. Yang kedua analisis inferensial, yaitu rumus korelasional person, produk, moment, dan rumus uji T. Instrumen penelitian yaitu angkat yang berupa daftar pernyataan dalam bentuk skala Likert, di mana responden hanya diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan dirinya. Instrumen lainnya yaitu dokumentasi jumlah siswa kelas tinggi SDN 280 Bonto Minasa, Kabupaten Bulukumba. Itulah presentasi proposal saya dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.